Teman-teman, saya akan menyalakan dan mematikan lampu dengan menggunakan remote TV ini. Perhatikan. Oke, saksikan videonya untuk lebih jelas dan untuk lebih tahu bagaimana cara saya membuatnya atau merangkainya. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi bersama saya, Jabi Channel. Di video kali ini saya akan membuat lampu yang bisa dimatikan atau dihidupkan dengan menggunakan remote. Oke, sebelumnya jangan kemana-mana, saksikan terus, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pertama-tama bahan yang kita perlukan di sini yaitu adalah satu buah sensor sentuh TTP223, kemudian ada relay 5 volt, terus sensor remote yang biasa digunakan di DVD ataupun receiver TV, kemudian ada transistor 2N222, terus ada resistor. Nah, di sini 220 ohm, dan juga di sini kita menggunakan resistor yang 1 mega ohm. Dimana di sini saya menggunakan bahan-bahan yang bekas dari alat-alat elektronik yang lain. Mungkin yang beli baru itu cuma sensor sentuh ini TTP223 sama relay 5 volt ini. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasangkan resistor 1 mega ohm di sensor sentuh ini, karena itu hal yang paling saya rasa sulit ya, karena dia di resistor 1 mega ohm ini dipasangkan di salah satu IC yang sangat kecil sekali, dan ini perlu perhatian khusus. Kemudian selanjutnya kita akan memasang resistor yang 220 ohm. Nah, perlu diperhatikan sebelumnya, di sini saya akan menunjukkan dan saya akan menzoomnya. Nah, sebelum kita melakukan perangkaian atau perakitan, perlu diperhatikan untuk yang masih baru, di sini ada pin yang harus disatukan dan disordel. Di sini ada dua di sini, ini yang A dan yang B. Nah, untuk yang B ini harus dikasih sordel, disatukan yang dekat PCC ya. Di sini ada PCC, ini di atasnya. Ini perlu dilakukan menyordelan nih, menyambungkan. Nah, kemudian saya akan menempelkan atau memasangkan resistor 220 ohm di kaki in out. Dan setelah itu kita pasangkan transistor 2N2222 ya. Nah, untuk yang kaki sebelah kanan kita ke ground. Kemudian untuk yang tengah
kita sambungkan ke resistor 220. Nah, setelah itu kita pasangkan sensor remote. Untuk yang sebelah paling kanan itu untuk input ya, kita pasang ke saya zoom out dulu nih, kita pasang ke resistor 1 mega ohm. Kemudian untuk yang sebelah tengahnya kita tempel ke ground. Kita ubah posisi dulu ya biar enak ya, kita sordel ke ground. Kemudian untuk kaki yang paling kiri dari sensor ini kita akan sordel ke PCC. Nah, kita bengkokkan di sini. Kita bengkokkan. Kemudian kita potong sedikit biar pas, biar agak rapi. Terus kita sordel ke PCC. Jadi ya seperti ini posisi awal. Kita pasangkan resistor yang 1 mega ohm ke kaki IC nih yang nomor 3. Kemudian kita hubungkan di sini dari atas nih ke kaki sensor remote. Untuk yang tengah itu kita tempel ke ground. Kemudian untuk yang sebelah paling kiri itu ke PCC. Nah, kemudian di sini resistor 2N222 itu kaki yang sebelah kanan. Ini untuk memudahkan yang awam di elektronik ya, yang tidak mengenal basis emitter kolektor nih. Untuk sensornya menghadap ke bawahnya itu ke atas, kemudian ini ke atas nih. Untuk serinya itu ada di atas. Kaki yang sebelah kanan itu masuk ke ground. Untuk yang tengah itu ke resistor 220. Nah, kita tempel lagi di sini. Oh, tidak usah ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal pasangkan ke relay. Oke, saya zoom lagi ya biar lebih jelas. Nah, untuk kaki transistor yang paling sebelah kiri itu kita tempel ke coil relay. Kemudian untuk kaki kuil yang satu lagi kita pasang ke PCC. Sini hanya memerlukan tegangan 5 volt. Nah, biar lebih praktis dalam pengerjaan, di sini saya menggunakan charger bekas HP. Nah, di sini ada kabel yang sudah saya pisahkan. Untuk yang putih ini sebenarnya merah tapi dia udah pudar. Ini plus, kemudian ini ground.
Nah, biar lebih praktis, kemudian yang PCC ini, yang plus ini kita satukan aja dulu. Kita sordel, kemudian kita sordel ke kaki sensor di PCC. Di sini ada mereknya ya, yang paling sebelah sini nih dia PCC, untuk yang tengah in out, kemudian yang sebelah atas ini dia ground. Nah, untuk yang ground dari charger ini kita pasang ke ground atau kaki transistor sebelah kanan. Untuk yang ini tidak dipakai ya. Nah, seperti ini. Ini rangkaian yang sangat sederhana. Sensor TTP223 ini bisa banyak dicari di toko online, di Shopee ataupun di Lazada juga ada. Demikian sensor remote juga ada. Transistor 2N222 ada. Kemudian resistor yang 1 mega ohm sama 220 juga ada. Ini sangat sedikit sekali. Nah, sekarang kita coba menggunakan lampu. Seperti biasa, di sini untuk mencobanya saya menggunakan lampu pijar ini yang dihubungkan dengan steker. Kemudian yang tengahnya kita putus. Oke, kita jam out aja. Kemudian kaki kom ini yang tengah ini kita hubungkan. Biar jelas saya zoom lagi. Kemudian kabel yang satu lagi kita pasang ke pin NO atau normally open. Jadi dalam keadaan diam dia terbuka saklar ini. Ini kabelnya jelek, tidak menempel karena dia kuningannya campuran sama tembaga, sama timah, amonium maksud saya. Tuh. Kita zoom out lagi. Ini lampu, ini steker, kemudian ini charger bekas HP. Oke, sekarang kita cari horolan atau colokan listrik. Saya menggunakan ini. Oke, saya langsung colokin aja ya untuk kabel bekas chargernya. Oh ya, sebelumnya biar enak saya tinggikan dulu kameranya. Oke, di sini stekernya udah ada, lampunya udah ada. Ini rangkaian yang kita rakit tadi. Terlebih dahulu kita menyalakan dulu, masukkan dulu charger tadi, kemudian steker yang ke arah lampu yang udah dipasangkan ke relay. Nah, dan ini adalah remote-nya. Oh, ada yang kurang.
ternyata kabelnya terlepas. Saya solder dulu. Oke, kita lanjutkan. Kabel chargernya saya masukkan, udah menyala, kemudian steker ini. Nah, dan ini adalah remote-nya. Sekarang kita tekan apakah menyala atau tidak. Iya, ternyata bisa. Ya, untuk lebih elit lagi, lebih gampang dan lebih mudah lagi, emang lampu-lampu seperti ini bisa sekarang udah banyak dicari di toko-toko online, bahkan dengan menggunakan handphone dalam menyalakan dan mematikan. Cuman di sini sebagai eksperimen aja, dan itu bisa. Selain menggunakan remote TV, saya juga menggunakan remote receiver. Jadi ini bisa dipakai atau menggunakan macam-macam remote. Saya di sini coba ya, remote TV ini bisa. Kemudian ini remote receiver. Karena remote receivernya udah agak-agak alot nih. Oke, cukup sampai di sini. Dan terima kasih untuk tetap bersama saya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat.